kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang dampak dari keterlambatan pemindahan bibit kelapa sawit dari polybag ke lahan. Nah, bibit kelapa sawit yang lamanya berada di polybag ini memang masih hidup, namun dia akan cenderung lebih lambat untuk tumbuh, bahkan dia memiliki kemungkinan untuk menjadi kerdil. Nah, akar yang terkurung akan menggulung sehingga tidak dapat menjelajah tanah dengan baik setelah dipindahkan. Akibatnya, tanaman yang membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi akan beberapa bisa mati. Dampak jangka panjangnya juga serius. Jumlah pelepahnya akan jadi lebih sedikit, jumlah ukuran tanda buahnya mengecil, bibit yang telah dipindah ini juga akan menjadi tanaman yang tertinggal dan tidak seragam dengan tanaman lainnya. Karena itu, secara agronomis, seharusnya kita memindahkan bibit kelapa sawit itu pada umur 8 hingga 12 bulan agar pertumbuhan dan produktivitasnya tidak tetap optimal. Halo semua, aku Farhan. Kali ini aku akan menjelaskan apa itu pupuk organik, jenisnya dan juga aplikasinya kepada tanaman, khususnya tanaman kelapa sawit. Apa itu pupuk organik? Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari bahan organik seperti sisa tanaman, kotoran hewan, dan juga mikroorganisme yang telah mengalami proses pengomposan ataupun dekomposisi. Pupuk organik ini mengandung unsur hara makro dan juga unsur hara mikro yang dibutuhkan tanaman, serta dapat memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas menahan air, dan juga meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Penggunaan pupuk organik ini pada perkebunan kelapa sawit memiliki peran penting dalam meningkatkan kesuburan tanah dan juga produktivitas tanaman. Pupuk organik ini dapat meningkatkan kandungan bahan organik tanah, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, serta mengurangi ketergantungan terhadap pupuk anorganik yang harganya semakin mahal. Salah satu jenisnya adalah pupuk booster. Pupuk booster ini adalah jenis pupuk yang mengandung zat pengatur tumbuh atau ZPT ataupun hormon tumbuh dan unsur hara dalam konsentrasi tertentu, berfungsi untuk memacu ataupun merangsang pertumbuhan tanaman secara lebih cepat. Pupuk booster ini biasanya mengandung kombinasi unsur hara makro seperti N, PK, dan juga mikro Fe, Zn, Mn, Cu, B, dan Mo, serta hormon seperti auksin, giberelin, dan sitokinin yang dapat meningkatkan metabolisme tanaman. Dan yang terakhir, fungsinya pupuk booster ini untuk tanaman kelapa sawit. Aplikasi pupuk ini pada tanaman kelapa sawit memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan vegetatif. Pupuk booster ini dapat memacu pertumbuhan tinggi tanaman dari mulai jumlah daun, tinggi tanaman, diameter batang kelapa sawit, terutama pada fase tanaman belum menghasilkan ataupun TBM. Yang kedua, mempercepat masa produktif. Pemberian pupuk booster ini dapat mempercepat waktu tanaman kelapa sawit memasuki fase produktif dengan rangsang pembungaan lebih awal dan meningkatkan jumlah tandan buah. Yang ketiga, meningkatkan produksi buah. Pupuk booster ini dapat mengandung unsur P dan K tinggi, dapat meningkatkan jumlah tandan buah per pohonnya. Yang keempat, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Dan yang terakhir, memperbaiki kualitas produksi. Aplikasi pupuk booster ini secara teratur dapat meningkatkan kualitas minyak sawit yang dihasilkan melalui peningkatan kandungan asam lemak dan juga rendemen minyak pertanian buahnya. Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan pupuk anorganik. Pupuk anorganik ini merupakan pupuk kimia yang juga meningkatkan pertumbuhan tanaman maupun kesuburan tanah. Pupuk ini biasanya mengandung unsur hara makro seperti N, P, dan K yang sangat dibutuhkan tanaman untuk proses metabolisme dan pertumbuhan. Penggunaan pupuk anorganik dapat meningkatkan keterisian unsur hara dalam tanah sehingga tanaman dapat menyerapnya dengan lebih baik dan hasil panen pun meningkat. Namun penggunaan berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas tanah dan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemberian pupuk anorganik harus dilakukan secara tepat dan seimbang agar tanaman tumbuh optimal tanpa merusak ekosistem tanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana metode yang kita gunakan dalam praktikum ini. Yang pertama itu pada pupuk organik, yaitu pupuk booster. Pupuk booster ini cara pengaplikasiannya itu dengan cara metode dikocor, yaitu mencampurkan 5 ml pupuk booster dengan 1 liter air, lalu larutannya disiramkan pada media tanam. Yang kedua itu pupuk anorganik. Pupuk anorganik ini dengan cara piringan, yaitu menaburkan butiran-butiran NPK secara melingkar pada polybag yang ada pada lahan praktikum. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara pengaplikasian pupuk berdasarkan perlakuan. Yang pertama yaitu perlakuan fenol. Nah, pada perlakuan fenol, bibit kelapa sawit tidak mendapatkan tambahan pupuk, sehingga pertumbuhan hanya bergantung pada ketersediaan hara alami dan media tanam. Yang kedua yaitu perlakuan P1. Nah, pada perlakuan P1, pupuk NPK diberikan sebanyak 20 gram per polybag dengan cara ditabur mengelilingi pangkal tanam, tetap diberi jarak dan batang, kemudian ditutup sedikit dengan tanah agar unsur hara tidak langsung mengenai akar tanaman. Nah, pada perlakuan P2, pupuk NPK diaplikasikan terlebih dahulu sebanyak 20 gram per polybag melalui penaburan di sekitar tanaman.
Kemudian ditambah pupuk organik booster cair sebanyak 5 ml per polybag yang telah dilarutkan dan disiramkan ke media agar bibit memperoleh nutrisi yang lebih lengkap. Yang keempat yaitu perlakuan ketiga. Nah, pada perlakuan ketiga, pupuk organik booster cair diberikan sebanyak 5 ml per polybag dengan melarutkannya ke dalam air sebelum disiramkan ke media tanam atau diaplikasikan ke daun untuk menunjang pertumbuhan bibit secara alami. Nah, dari sini saya akan menjelaskan hasil dari pengamatan semua perlakuan. Nah, yang pertama itu ada penol atau tanpa pemberian pupuk. Ini dia tanamannya. Nah, jadi pada tanaman yang tanpa pemberian pupuk ini, pada perlakuan ini tanamannya tidak mendapatkan tambahan unsur hara sehingga hanya mengandalkan cadangan nutrisi yang sangat terbatas. Jadi karena kebutuhan haranya tidak terpenuhi, proses pembentukan sel, daun, dan batangnya juga terhambat sehingga tanaman menjadi pertumbuhannya sangat lambat. Nah, sehingga menyebabkan tinggi tanamannya juga hanya sekitar 40,8 cm dengan 7 helai daun dan diameter batang yang kecil yakni 14,7 mm. Nah, kekurangan nitrogen membuat daun mudah menguning seperti ini. Nah, kemudian kekurangan fosfor juga menghambat pertumbuhan akar dan kurangnya kalium menyebabkan daun tanpa terbakar dan berlubang. Nah, sehingga kondisi tanaman ini dapat dilihat kondisinya itu kering, rusak, dan juga pertumbuhannya kerdil karena tidak adanya pemupukan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perlakuan dari P1 yakni pemberian pupuk NPK. Yang pertama itu terlihat bahwa kondisi tanaman dari pupuk NPK ini dia menerima suplai nutrisi makro yang penting yakni N, P, dan K. Sehingga nitrogen juga meningkatkan pembentukan daun, fosfor mendukung perkembangan akar, dan kalium menguatkan batang. Sehingga pertumbuhan pada P1 lebih baik dibanding dengan P0 yang sebelumnya. Nah, tinggi tanamannya ini mencapai sekitar 31 sampai 45 cm dengan jumlah daun 7 helai dan diameter batangnya lebih besar dari yang sebelumnya. Nah, kondisi ini terjadi karena keseimbangan antara dosis dan juga respon tanaman terhadap NPK itu tinggi. Sehingga secara keseluruhan kondisi tanamannya itu membaik karena nutrisi makro di dalam tanahnya itu tercukupi dan menunjang pertumbuhan vegetatif. Nah, selanjutnya pada perlakuan P2, yakni kombinasi pupuk NPK dan booster, terlihat pada tanamannya itu seperti ini. Ini tanda tanaman pada perlakuan P2, yakni tanaman itu mendapat dua sumber pupuk, sehingga peningkatan pertumbuhannya itu sekaligus, yakni nutrisi dari makro dari NPK dan senyawa stimulan dari booster. Nah, sehingga kombinasi ini tidak hanya menyediakan makanan utama tanaman, yang dimana tanamannya itu mencapai 40 sampai 48 cm dengan jumlah daun yang lebih meningkat 8 sampai 9 helai dan pertumbuhan batangnya lebih besar. Nah, selanjutnya itu ada P3 yakni perlakuan dengan pemberian pupuk booster. Pada perlakuan P3 ini terlihat kondisi tanamannya itu seperti ini. Yakni tanamannya memang mendapat zat pemacu pertumbuhan tetapi tidak memperoleh unsur hara makro. Sehingga tanaman ini tidak sebaik tanaman pada P2, pada perlakuan P2 yang sebelumnya. Itulah sebabnya pertumbuhan pada P3 berada pada tingkat yang sedang, yakni dengan tinggi tanamannya itu sekitar 34 sampai 38 cm dengan jumlah daun 6 sampai 8 helai dan diameter batang 13 sampai 17 cm. Karena kebutuhan nutrisi yang makro yang tidak terpenuhi, maka daun itu akan menunjukkan gejala kekurangan seperti menguning, kering, dan juga berlubang. Jadi kondisi P3 ini merupakan akibat dari pertumbuhan yang dirangsang tetapi tidak ditopang oleh nutrisi yang cukup. Bounce around in silly days, funny